Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Agnes Rosalia dengan NIM 2105040049, mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisa putusan pengadilan, terkhusus kasus perbankan. Putusan pengadilan yang saya bahas ialah putusan nomor 13 PDT-TG-S-2020-PN Sarolangun. Analisa putusan pengadilan tentang kasus perbankan ini demi memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Dagang dengan dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Baiklah, berdasarkan analisis putusan, maka hal-hal yang akan saya sampaikan ialah mengenai yang pertama pihak yang bersangkutan, yang kedua analisis berdasarkan kronologi kasus, yang ketiga penyelesaian permasalahan, dan yang keempat kesimpulan. Pembahasan yang pertama tentang pihak yang bersangkutan. Pengadilan Negeri Sarolangun memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama pada tahun 2020 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara yang pertama disebut sebagai penggugat yaitu PT BPR Jambi Citra Sahabat berlokasi di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Yang kedua disebut sebagai tergugat yaitu Reni berdomisili di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Selanjutnya pembahasan yang kedua tentang analisis berdasarkan kronologi kasus. Analisis kronologi kasus dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi peristiwa wan prestasi oleh tergugat terhadap penggugat dalam duduk perkara terdapat keterangan pada surat gugatan yang terdaftarkan pada tanggal 7 Desember 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun bahwa tergugat tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pinjaman kreditnya. Yang kedua, perjanjian kredit antara pihak PT BPR Jambi Citra Sahabat dan Reni dibuat pada tanggal 20 April 2018 dalam bentuk tertulis mengacu pada perjanjian kredit nomor 0192-JCS-PK KRD 4 2018 terutama pada pasal 1, 2, dan 5. Penggugat memberikan pinjaman sebesar 50 juta. Di dalam perjanjian terdapat tenggat waktu pembayaran hingga 20 April 2020. Dan ketentuan pembayaran adalah tergugat berkewajiban untuk mencicil pinjaman sebesar Rp2.083.400 dan biaya bunga sebesar Rp800.000. Yang ketiga, dalam jangka waktu cicilan 2 bulan kemudian, setelah 16 kali pembayaran, tergugat secara tiba-tiba tidak membayarkan hutangnya. Selanjutnya, peminjam dinyatakan tidak mampu membayarkan hutangnya. Pada posisi bulan Oktober 2020, tunggakan tergugat sudah mencapai kategori macet atau collectibility. Yang keempat, berdasarkan perjanjian kredit yang dituliskan oleh kedua belah pihak, terdapat anggunan yang dijaminkan yaitu sertifikat hak milik tanah nomor 628 atas nama Reni. Yang kelima, terdapat beberapa keterangan saksi sebagai berikut. Yang pertama, saksi 1 bernama Abdul Aziz Gusti Alamsyah, yaitu petugas pembinaan dan pengawasan kredit, memberikan keterangan bahwa telah mendatangi dan menagih ke rumah tergugat beberapa kali, namun tidak ada penyelesaian pembayaran oleh tergugat. Yang kedua, saksi Johannes Budiono, yaitu petugas pembinaan dan pengawasan kredit, memberikan keterangan bahwa telah mendatangi, menagih, serta memberikan surat peringatan terhadap tergugat namun tidak ada itikat baik oleh tergugat untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya. Surat keterangan diberikan dan diterima oleh tergugat untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 setiap bulannya sebanyak 3 kali. Yang keenam, selanjutnya penggugat yaitu PT BPR Jambi Citra Sahabat memohon gugatan atas pembayaran hutang agar dilunaskan tanpa syarat yaitu pembayaran pokok bunga beserta dendanya sebesar Rp49.296.500 dan memerintahkan terhadap tergugat yaitu Reni untuk segera mengosongkan objek anggunan jaminan kredit. Baik, pokok pembahasan yang ketiga, penyelesaian permasalahan. Yang pertama, wan prestasi atau ingkar janji diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata. Berdasarkan kasus di atas, terdapat penunggakan 2 bulan setelah 16 kali pembayaran. Maka secara sah dapat dikatakan sebagai peristiwa ingkar janji atau wan prestasi oleh pihak tergugat yaitu Reni. Yang kedua, berdasarkan perjanjian nomor 0192-JCS-PK KRD 4 2018, maka hal-hal yang harus dipenuhi oleh tergugat ialah membayar hutang pokok sebesar Rp15.856.000, ditambah bunga sebesar Rp6.400.000, ditambah denda sebesar Rp27.040.500, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp49.296.500. Ketiga, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40-POJK.03-2019, perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat tergolong dalam kredit macet.
Yang keempat, dalam kasus perbankan ini, tergugat mendapatkan sanksi untuk membayar lunas seketika tanpa syarat sisa pinjaman atau kreditnya sebesar Rp49.296.500 apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat terhadap anggunan yaitu sertifikat milik atau SAM atas nama Reni nomor 628 dengan luas 90.000 meter kubik yang terletak di Lubuk Sepu dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Jambi, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak. 5. Diharapkan adanya itikat baik daripada tergugat untuk dapat bekerja sama serta bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban selanjutnya yaitu melunaskan pinjaman kreditnya kepada pihak PT BPR Jambi Citra Sahabat. Keenam, terdapat pertimbangan hakim atas jaminan kredit tergugat. Disebutkan bahwa apabila pihak tergugat tidak mengosongkan objek anggunan, maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh tergugat. Oleh hakim, atas frasa tentang tuntutan beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh tergugat dianggap terlalu berlebihan dan telah masuk ke dalam teknis pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dalam arti lain, maka gugatan penggugat ditolak sebagian atas pembebanan biaya kepada tergugat. Ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp292.000. Yang keempat, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah yang pertama, permasalahan wan prestasi atau ingkar janji merupakan permasalahan umum yang sering terjadi dalam bidang hukum perdata. Maka sebaiknya setiap pihak dalam perikatan harus dengan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, kreditor harus memperhatikan jaminan yang ia berikan saat melakukan perikatan. Yang ketiga, dalam permasalahan berdasarkan putusan nomor 13-PDT-G-S-2020-PN Sarolangun, pada akhirnya tergugat harus melunaskan hutangnya beserta pokok bunga dan denda. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera.